Halo Sobat WB Gemilang, kembali lagi dalam Blended Learning SMK Wirabuana. Perkenalkan, nama saya Yosa Oktaria, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 12. Baik, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas what is argumentative text atau teks argumentasi. Well, argumentative text is a text that contains the author's argumentation about a topic or question based on facts, data, observation, logic, and relevant examples from the author's point of view. The main purpose of argumentative text is to convince the reader or listener that the writer's opinion on a topic is valid and legitimate. Nah, jadi argumentatif itu adalah sebuah teks yang berisi tentang argumentasi dari penulis mengenai suatu topik atau pertanyaan berdasarkan fakta, data, pengamatan, logika, dan contoh yang relevan dari sudut pandang sang penulis. Tujuan utama dari argumentatif teks adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa pendapat penulis tentang sebuah topik bersifat valid atau absah. Baik, sekarang kita ke karakteristik of argumentative text. Nah, the first one is thesis. An argumentative text must have a clear thesis so that the argumentation presented has a basis for discussion. In addition, the thesis is needed so that the reader can understand the main discussion of the text. And then the second one is strong argumentation. As an argumentation text, of course, argumentation is an important subject that must be emphasized. In the text, you must present solid evidence such as data, facts, statistics, or research results. Strong argumentation must also use clear logic and in-depth analysis to convince readers of the validity of the author's view. The third, coherence of argumentation. A good argument must have a connection between each argumentation basis and the argument itself, so that the argumentation given can be stronger and can be understood well by the reader. And the fourth, objectivity and subjectivity. Although argumentative text usually contains objective data, it does not deny that there are subjective views of the authors in the text. The author's subjectivity can be channeled by stating the author's personal opinion. Oke, jadi kalau misalnya untuk karakteristik atau ciri-ciri dari argumentasi, teks argumentasi, ya kita mempunyai yang pertama adalah tesis, lalu yang kedua adalah argumentasi yang kuat, dan yang ketiga koherensi argumentasi, dan yang keempat adalah objektivitas dan subjektivitasnya. Now we go on structure of argumentative text. So the first one is introduction and thesis. At the beginning of an argumentative text, it must contain the background of the problem or the topic that will be the subject of discussion. Nah, jadi kalau misalnya untuk struktur argumentative text, pada permulaan di argumentative text haruslah berisi tentang latar belakang masalah atau topik yang akan menjadi pokok pembahasan. And then, number 2, contain. This section is the heart of argumentative text. In this section, the writer can start to show his position on the topic through his argumentation. Nah, untuk bagian isi adalah jantung dari argumentative text, di mana pada bagian ini sang penulis dapat mulai menunjukkan posisinya dalam topik melalui argumentasinya. Number 3, conclusion. After all the arguments and supporting evidence have been conveyed properly, it is important for the writer to explain the summary and conclusion of everything he has presented.
Nah, jadi kalau untuk conclusion atau kesimpulan, setelah semua argumentasi dan bukti-bukti pendukung telah tersampaikan dengan baik, maka penting untuk si penulis menjelaskan ringkasan dan kesimpulan dari semua yang telah dipaparkannya. Okay, class, now we go on to language features in argumentative text. So the first one is use simple present tense. In argumentative text, in present tense must be used because the argument that the writer present is an argument that applies in the present. Nah, jadi di dalam argumentasi teks haruslah menggunakan simple present tense karena argumentasi yang penulis paparkan adalah argumentasi yang berlaku pada masa sekarang. Number 2, conjunction. Conjunctions are a part that should not be forgotten in an argumentative text because with conjunction, each part of the text can be connected and not separated. Example, such as because, however, also, and so on. Nah, untuk kata konjungsi atau kata penghubung adalah bagian yang tidak boleh terlupakan pada sebuah argumentative text karena dengan kata konjungsi, setiap bagian pada teks dapat terhubung dan tidak terpisah. Contohnya seperti because, however, also, dan lain sebagainya. And the next one is persuasive. Because what is conveyed in the text is an argument, a view that is considered correct by the author, it means that the author must also invite the reader to agree with him. Therefore, persuasive or inviting sentences are quite important in the text. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Karena yang disampaikan pada teks ini adalah argumentasi, sebuah pandangan yang dianggap benar oleh si penulis, artinya si penulis juga harus turut mengajak pembaca untuk sependapat dengannya. Okay, class, now step by step argumentative text writing. So the first one is research. A good argument must be factual and clear. Factual argumentation can certainly be a strong and contain argumentation. Baik, untuk langkah kalau kamu membuat teks argumentasi, yang pertama adalah riset atau penelitian. Sebuah argumentasi yang baik haruslah faktual dan jelas. Argumentasi yang faktual tentunya dapat menjadi argumentasi yang begitu kuat dan berisi. Number 2, text framework. Once your research is complete, create an outline. Determine your thesis and organize the argument that you will develop. Untuk yang kedua, setelah risetnya selesai, buatlah kerangka atau outline, tentukanlah tesis, serta susun argumen yang akan kamu kembangkan. The next one is evaluation. After all the steps are completed, including the writing of all the parts of the text, try to review the text to avoid any typing errors or even delivery errors. Baik, nah untuk langkah yang terakhir adalah evaluasi. Setelah semua langkah-langkah yang sudah selesai, juga termasuk penulisan semua bagian teks, cobalah untuk mereview teks tersebut supaya menghindari adanya kesalahan pengetikan atau bahkan kesalahan penyampaian. Baiklah, Sobat WB Gemilang, cukup sekian penjelasan dari saya tentang argumentative text. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.